Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya Title Cup atau Title Tuesday dibagi dua dalam satu hari teman-teman. Ada yearly, ada late, atau ada awal, ada akhir. Dan ini adalah permainan awal teman-teman, permainan yang sangat menarik dan juga merupakan partai penentuan bagaimana pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Levon Aronia. Dan langsung kita menyimak permainannya. Hikaru Nakamura mengawali langkah dengan pion ke-4 dan direspon oleh Levon Aronian pion ke-6 memilih pertahanan Prancis. Pion ke D3, lalu D5, kuda ke D2, C5 saat ini, dan G3 mempersiapkan fianchetto sehingga ini dinamakan dengan King's Indian Attack pada French Defense. Kuda ke C6 berlanjut, maka gajah ke G2, kuda ke F6, dan kuda ke F3. Dilanjutkan dengan gajah ke E7 mempersiapkan rokade, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Bagaimana Hikaru Nakamura melanjutkan? Ia benteng ke E1, dan Levon Aronian mencoba menyerang dari sayap menteri, memainkan B5. Dengan lanjutan ke depan, pion dapat ke A5, dan juga maju terus ke A4. Pion ke E5 saat ini counter attack mengancam kuda. Kuda mundur ke D7. Kuda ke F1 membuka diagonal gajah, mendorong pion ke depan. B4 dimainkan dan fokus rencana counter attack dari sayap raja. Hikaru memilih dengan H4. Dilanjutkan A5, lagi-lagi mencoba menyerang fokus dari sayap menteri. H5 saat ini fokus juga rencana, dan H6 teman-teman menghentikan pion. Apa yang terjadi jika juga misalkan ditekan A4 juga dimainkan oleh hitam, maka H6 sangat berbahaya. Apabila diterima tentunya raja terbuka, G6 menutup, maka di sini kuda ke H2, manuver ke depan teman-teman, gajah aktif, menteri aktif ke depan. Sebagai contoh A3 juga untuk menyerang dari sayap menteri, pertukaran terjadi, kuda ke G4, kita bisa bayangkan secara posisi di sini gajah aktif ke depan dapat juga menteri, bahwa putih sedikit lebih nyaman untuk memainkan permainan karena pion cukup berbahaya, berpotensi juga misalkan ada menteri ke depan menempati G7 ini adalah skakmat. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah H6 langsung menghentikan pion, maka gajah ke F4 mengaktifkan diri. A4 fokus rencana menyerang dari sayap menteri, A3 menghentikan pion, gajah ke A6 langsung juga menguasai diagonal ke depan. Kuda ke E3 saat ini, kita lihat bagaimana sepasang kuda ikut membantu. Benteng ke E8 mencoba juga mereposisi gajah ke depan. C4 dimainkan counter attack, juga menutup akses gajah hitam. Pertukaran terjadi saat ini en passant, pion menerima, dan benteng ke B8 menguasai file terbuka. C4 dilanjutkan teman-teman. Di sini memang sangat kritikal, apalagi juga waktu sudah mulai krisis. Mengapa bang tidak diterima misalkan pion ini? Masalahnya teman-teman, gajah juga menerima pion D3. Sebagai contoh mungkin Anda bertanya, kan kuda gratis bang? Masalahnya apabila diterima ini adalah kuda beracun karena gajah tentunya ke B5, percatu tidak, menteri terjebak. Akan tetapi langkah menarik yang bisa dicoba oleh putih di dalam posisi kuda menerima pion sentral teman-teman. Terlihat mengorbankan, sejatinya tidak, barulah saat ini legal untuk menerima kuda karena apabila gajah ke B5, menteri menerima pion D5 dan menteri bisa selamat ke depan. Dan kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini, dimainkan C4 tentunya menutup akses gajah. Barulah saat ini kuda ke B6 mensupport tentunya pion saat ini, menekan juga pion. Kuda ke H2 manuver ke petak yang lebih aktif ke depan, mengepin juga teman-teman karena apabila pion menerima pion, gajah memukul kuda. Gajah ke G5 dimainkan menawarkan karena seperti ini langkah kuda ke depan mungkin juga berpotensi untuk melakukan pengorbanan teman-teman, karena sangat berbahaya ke depan melakukan skak, membuka juga sayap raja ini sehingga gajah ke G5 langsung juga menawarkan pertukaran pion terlebih dahulu, pion menerima, dan kuda ke F5 saat ini. Ini juga sangat berbahaya ke depan. Langkah kuda ikut melaju, mungkin ke depan melakukan pengorbanan dari Hikaru. Langkah gajah seperti counter attack mengancam kuda adalah pilihan, tetapi benteng ke-6 dimainkan oleh Levon Aronian langsung melindungi baris ke-6. Benteng ke C1 saat ini menekan pion, berlanjut menteri ke F8 mensupport pion, gajah juga langsung memukul gajah, pertukaran, kuda ke G4. Kita bisa bayangkan teman-teman, ketika juga dikorbankan ke depan pion melaju, maka saat ini juga berpotensi ke depan kuda menempati petak penting F6. Oleh sebab itulah penyederhanaan dilakukan, kuda langsung mundur ke E7, menawarkan kuda, menteri ke F3 mensupport kuda, gajah ke C8 saat ini secara tidak langsung menguasai diagonal ke depan mengancam kuda. Kuda ke D6 langsung juga mengancam gajah, memantau juga pion F7 sehingga menteri mengikat teman-teman. Apabila berpindah sangat berbahaya ke depan.
kuda ke C6 dimainkan dengan ide ke depan juga untuk menerima pion membuka juga. Saat ini Menteri mengancam kuda memang juga mengorbankan pion ini sehingga pertukaran terjadi. Benteng menerima pion C5, kuda juga menerima pion. Saat ini kuda memukul kuda, maka benteng memukul kuda. Berlanjut benteng ke B5 saat ini mengapin kuda. Benteng ke 6 dimainkan kembali juga untuk mengapin ke depan teman-teman. Maka apabila kuda berpindah, benteng memukul benteng tempo skak sehingga benteng langsung mundur ke B1 dan gajah ke 6 kembali menguasai diagonal. Akan tetapi teman-teman, di dalam posisi ini bahwa kuda ke D7 adalah rekomendasi dari komputer. Sebagai contoh saat ini benteng memukul benteng, kuda menerima simpel teman-teman, tentu sebanding. Bagaimana bang jika saat ini kuda juga langsung menerima kuda, misalkan di sini gajah menerima membuka juga saat ini teman-teman, karena tidak mungkin benteng memukul benteng, karena benteng memukul benteng tempo skak barulah menteri memukul benteng. Menteri misalkan juga menerima pion, benteng bisa langsung memukul benteng. Pertukaran gajah ke C6 saat ini memaksa pertukaran gajah saat ini teman-teman. Menteri ke 8 skak dan permainan pun masih sangat komplikatif tentunya. Kita akan melihat bedanya teman-teman di dalam posisi ini. Gajah ke 6 menguasai diagonal, maka di 4 saat ini langkah benteng menumpuk di file E adalah pilihan kuda ke C4 dimainkan, dan ini langkah brilian. Maka coba teman-teman, apa yang wajib dimainkan oleh putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Hikaru memilih dengan menteri menerima pion D5 dan posisi kembali sebanding. Ia melewatkan langkah kemenangan. Apabila Anda menemukan benteng memukul benteng, selamat. Ini yang benar teman-teman. Idenya di mana? Menteri menerima meninggalkan pion F7. Ini tidak bisa ditinggalkan. Kemanapun raja melangkah sama saja. Yang pertama ke H8. Kuda berpindah tempo skak. Barulah benteng memukul benteng menang telak dari putih. Bagaimana juga saat ini? Ke H7 misalkan. Menteri yang terlebih dahulu melakukan skak. Apabila kembali teman-teman menteri memukul benteng tempo skak. Tetap ke H8 kuda tempo skak. Sehingga benteng memukul benteng tetap juga keunggulan signifikan bagi putih. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika saat ini dimainkan menteri menerima karena waktu sudah mulai krisis. Benteng ke-8 mengancam menteri, menteri ke F3, dan saat ini kuda langsung memukul kuda teman-teman. Di dalam posisi ini bahwa memforking kuda ke D2 mengancam menteri dan benteng pilihan, menteri ke F5, maka benteng terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri saat ini menerima pion, kuda memukul benteng pertukaran, dan benteng menerima pion. Dan inilah kira-kira posisi yang terjadi dan tentunya masih sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan oleh Levon Aronian kuda memukul kuda, apa yang dimainkan pion menerima simpel, benteng ke D3 mengancam menteri, menteri ke F5 dengan ide ke depan membawa gajah ke sentral tempo mengancam, mendukung menteri melakukan skakmat di H7. Benteng menerima pion saat ini, langsung juga gajah untuk ke sentral pilihan, tetapi gajah juga mengancam benteng saat ini, disupport juga oleh gajah ke C8 mensupport benteng. Anda pos video ini, apa langkah eksekusi yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya simpel, benteng ke B8 langsung juga mengapin gajah. Di sini juga selain posisi dari Levon Aronian sudah kolaps, waktunya juga sudah habis teman-teman. Sehingga di sini ia menyerah tentunya atau kalah. Karena apa? Apapun opsinya sama saja teman-teman. Benteng ke C3 adalah opsi terbaik. Selain mensupport pion promosi mendukung gajah, masalahnya tetap gajah memukul benteng. Karena saat ini gajah memukul gajah, menteri akan tumbang. Di sini pion menerima. Masalahnya menteri dapat memukul menteri skak simplifikasi dengan ide benteng ke A1, mengancam juga pion ke depan, memanfaatkan juga benteng ke depan di petak A8, mengancam gajah dan raja tidak bisa advance karena pion sentral juga sangat kuat. Sangat-sangat menarik teman-teman. Dengan kemenangan ini, pada Title Cup Yearly atau awal, Hikaru Nakamura menjuarai dengan poin 9,5. Memang sangat sengit teman-teman. 3 besar sama poin, Daniil Naroditsky peringkat 2 dan Dimitrian Raikin peringkat ketiga. Dan ulasan permain dari komputer menunjukkan tingkat akurasi dari Hikaru Nakamura 83,7% dan Levon Aronian 78,1%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.